Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang bulan April kamu ya, perjalanan jiwa kamu di dalam bulan April ini. Pertama kita punya pile 1, pile 2, pile 3, pile 1 dengan Black Obsidian Snowflake, pile 2 dengan Amethyst Crystal, pile 3 dengan Chrysocolla ya. Kalian pilih sesuai dengan intuisi kalian mengarahkan kemana. Kalau misalkan nanti kurang resonate atau tidak resonate, mungkin bisa jadi itu bukan file kalian ya. Silahkan coba pilih file yang lain. Itu aja perkenalan sedikit. Dulu aku ini adalah seorang light worker, aku seorang spiritual healer, spiritual messenger, dan aku seorang empath, psychic medium, dan aku menggunakan intuisi aku, kekuatan intuisi aku untuk membacakan tarot ini untuk membantu healing situasi kalian ya. Itu tujuan aku membuat channel ini untuk membantu healing. Itu aja. Kita lanjut langsung ke file nomor 1 ya. See you. Halo file 1 bagi kalian yang memilih deck yang ini adalah reading kalian ya. Bagi kalian yang memilih Black Obsidian Snowflake Crystal ini juga ya. Ini reading kamu file 1. Kita langsung mulai dengan tarotnya ya. Tentang kamu di bulan April ini, perjalanan jiwa kamu seperti sampai mana ya, kita lihat nih. Bulan April buat kamu, file nomor 1 kita mulai dengan tarotnya. File nomor 1. Sini ya. Aku berdoa sebentar. Oke, perjalanan jiwa kalian di bulan April ya. Kita lihat ada pesan-pesan apa untuk kalian, file nomor 1. Atau pertama kita punya Five of Pentacles. Perjalanan jiwa kalian di bulan April. Kita punya Ten of Swords kebalik. Lalu sebentar ada yang jatuh. Ups. Kita punya The Magician kebalik. Bulan April untuk file nomor 1. Perjalanan jiwa file nomor 1 di bulan April. Kita lihat ada kartu apa di sini. Kita punya Three of Pentacles. Kita punya The Hangman. Pesan-pesan lagi untuk file nomor 1 untuk di bulan April. Kita punya Nine of Pentacles. Oke. Banyak kartu Pentacles ya. Ini kayak tentang masalah keuangan sih ya. Masalah mungkin karir, usaha, ekonomi ya. Sebentar, file nomor 1. Oke. Kita punya Ace of Pentacles, kita punya Eight of Pentacles kebalik. Gila, ini kartu Pentacle semua. Ya, lalu kita punya Page of Wands. Lalu kita punya Nine of Swords. Nice, ini pesannya aku udah dapet sih. Ya, sebentar. Ya, di sini. Oke, kartu bawah deck kita punya Page of Swords kebalik ya. Oke, pile nomor 1 sebelum mulai. Sorry, aku ngerasain energinya dulu ya. Sebelum mulai, aku scanning zodiak seperti biasa ya di sini.
Kalau aku tidak sebut zodiak kalian, bukan berarti ini reading bukan untuk kalian, itu hanya zodiak yang mendominasi di sini ya, energinya saja sun, moon atau rising di sini. Ya, ada ini udah pasti earth signs ada banget sih di sini ya, Capricorn, Taurus sama satu lagi apa sih? Capricorn, Taurus, aduh sorry tiba-tiba ngeblank. Virgo, ya. Capricorn, Taurus, Virgo di sini ada ya, sangat-sangat kuat di sini. Aku ngerasain air signs juga kencang di sini. Gemini, Libra, Aquarius ya. Di sini juga kuat. Em, itu aja sih sebenarnya untuk energi zodiaknya ya di sini. Sama Scorpio dengan Death di sini ya, juga masuk ke aku. Em, iya. Jadi itu aja energi zodiaknya di sini. Lalu kita mulai aja dengan readingnya ya. Jadi file nomor satu ini memang ngomongin tentang masalah keuangan di sini ya. Kayaknya April ini akan menjadi semacam akil balik perjalanan jiwa kamu dalam bulan April ini. Kayak ada semacam perputaran dalam ke ekonomi kalian di sini, ke arah yang lebih baik sih aku ngelihatnya ya, gitu. Karena kartu pertama kita di sini punya Five of Pentacles. Ya, ini buat aku ngerasa beberapa dari kalian, ini sebagian besar dari kalian mungkin sedang dalam keadaan, mungkin situasi ekonomi antara yang tidak stabil atau mungkin mandek gitu ya, stagnan gitu sini. Tidak ada perkembangan aku ngelihatnya di sini. Bisa jadi aku banyak ngelihat, maksudnya kayak semacam uang yang akhirnya hilang, uang yang akhirnya mungkin entah entah kerugian, entah kayak misalkan investasi yang akhirnya gagal atau ya dengan alasan apapun ya, entah kenapa masuk ke aku juga uang dibawa kabur tuh juga ada ya di sini gitu loh. Ya, tapi intinya semacam investasi keuangan yang mungkin akhirnya tidak berhasil gitu di sini ya. Intinya kamu mengalami loss atau rugi di sini, kehilangan uang. Aku merasakan ini ya. Gitu. Ini pertama yang aku langsung rasakan ini. Lalu mungkin kalian juga ini ada Ten of Swords ya kebalik. Sebenarnya ada siklus ya dalam dalam apa perjalanan jiwa kalian ini file nomor satu di dalam bulan April yang ingin selesai, yang ingin tertutup di sini. Ya, kita punya Ten of Swords. Ten of Swords ini sesuatu akhir, suatu ending gitu dari sesuatu di sini. Ya, tapi mungkin kalian mencapai ending ini karena ini Swords itu energinya apa ya, sangat menusuk, sangat tajam gitu di sini. Apa ya? Masuk ke aku sangat menyakitkan ini. Jadi apapun yang kejadian ke kalian ini sebenarnya cukup menyakitkan kalian ya. Cukup kayak istilahnya bikin kalian merasa kecewa, sakit hati atau merasa dalam posisi kalah gitu ya di sini. Gitu. Intinya menyakitkan. Buat sebagian besar kalian kejadian-kejadian yang aku ceritakan ini ya bisa jadi mungkin kalian entah kenapa selalu gagal lagi dalam masalah keuangan di sini. Ya, sedihnya masuk ke aku di sini, sakitnya masuk ke aku, beberapa dari kalian ya, sebagian besar ini, file nomor satu. Ya, tapi kalian diminta untuk, apa ya, aku di sini ingin menyadarkan kalian kalau siklus kalian ini bisa selesai kok. Tidak akan seterusnya selamanya kalian itu terjatuh terus seperti ini. Kalau misalkan kalian kena terus masalah yang sama, ya di dalam siklus yang sama, berarti ada sesuatu di dalam diri kalian yang mungkin kayak istilahnya kalian tidak sadari itu harus diubah di sini. Gitu. Entah persepsi kalian, mungkin contoh, kalian terlalu gampang percaya sama orang. Itu satu. Ya. Atau istilahnya ya intinya ada semacam pelajaran yang kalian harus selesaikan dulu di sini. Ya, namanya karma, siklus yang mau menutup itu harus ada suatu pelajaran yang kamu lulus dulu di sini, file nomor satu. Itu sih yang masuk ke aku di sini ya. Ten of Swords kebalik. Ada sesuatu yang mau ending di sini, tapi energinya masih ketahan karena mungkin kamu masih kayak istilahnya nyangkut di dalam siklus kamu di sini. Ya, kita punya The Magician di sini. Kalian file nomor satu, orang-orang manifestor di sini file nomor satu. Ya, sebenarnya kalian punya kekuatan seorang magician ini. Aku ngerasain energi kalian cukup kuat file nomor satu. Ya, tapi mungkin beberapa dari kalian belum menyadari ini. Atau mungkin kalian sadar, tapi kalian kurang aware lagi sama ini, kurang mindful lagi sama ini. Ya, The Magician itu seseorang yang bisa
cita-cita, ide, apapun yang dia punya di dalam pikirannya yang dia inginkan demi kebaikannya itu bisa menjadi realita dia. Itu adalah seorang manifestor di sini PL nomor 1. Ya. Kalian seorang ini tapi kebalik. Energinya ketahan di sini. Bagi kalian yang sudah paham istilah manifestasi, bagi kalian yang mungkin sudah menjalankan LOA di sini, Law of Attraction ya, tapi nggak dapet ini karena energinya ketahan di sini. Ya, ada semacam kayak istilahnya entah mindset, entah belief system ya, keyakinan atau apa yang mesti kalian sadarin dan kalian putar dulu di sini. Gitu, PL nomor 1. Ya. PL nomor 1 nih contoh orang-orang yang punya kekuatan di dalam setiap ucapannya di sini, di dalam pikirannya. Ya, banyak kartu swords juga di sini. Kalian punya pikiran tuh sebenarnya yang kuat, punya power. Contoh aja deh, beberapa kalian PL nomor 1 mungkin sering menyebut sesuatu keluar dari mulut kalian, kejadian di sini PL nomor 1. Itu salah satu indikatornya. Aku ngeliat sering banget nih kayak kalian ngomong apa itu kejadian. Gitu. Ini maksud aku kenapa aku bawa pesan ini. Kalian harus lebih bijaksana lagi dalam apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian utarakan dari mulut kalian. Karena itu bisa termanifestasi dalam hidup kalian. Bisa menjadi kenyataan. Jadi maksud aku kalau kalian bisa lebih positif dalam mindset, dalam positif, optimis, penuh dengan keyakinan dalam menjalankan keseharian kamu, PL nomor 1 ya. Secara pikiran akan lebih positif, secara ucapan akan lebih positif. Ucapan kamu afirmasi-afirmasi itu bisa jadi kenyataan di sini. Contoh, kalian mau menghadapi suatu kesulitan besok. Atau ada suatu tantangan yang datang ke kalian. Kalian dari awal ini mungkin ya, aduh ini susah, aduh saya nggak bisa. Ini nggak mungkin, gimana caranya? Kalau kamu kayak gitu kan kamu udah negatif duluan di awal. Ya sudah, kejadian ya akan susah. Akan menjadi realita kamu di sini PL nomor 1. Tapi kalau kamu bisa putar itu dengan keyakinan dan positivity, kamu sebut dari awal, aku yakin aku bisa, aku nggak khawatir akan hari besok, aku punya Tuhan semesta buat aku, jalan aku akan dilindungi, jalan aku akan aman di sini. Maka itu yang akan terjadi buat kamu PL nomor 1. Ya. Pesan ini masuk lagi ke aku. Lagi, dan lagi. Berarti ini pesannya penting banget buat aku sampein ke kamu supaya kamu sadar akan hal ini. Karena hal ini banyak menutup kalian, terutama ini dalam masalah rejeki. Ya, kita punya Three of Pentacles di sini. Kalian diminta untuk kerja sama lagi sama semesta di sini, PL nomor 1. Ya. Kerjasama, ketemu di tengah, kamu menginginkan hal-hal duniawi ini, ya, nggak apa-apa selama ini masih kayak istilahnya kayak ya bukan sesuatu yang merugikan orang lain atau apa yang namanya hal duniawi ini kita mau hidup nyaman di dunia ini ya, ya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi kamu harus paham juga segala sesuatu dalam hal dunia ini sumbernya dari mana, dari yang di atas juga di sini, ya, kamu usaha di satu sisi, kamu harus punya keyakinan. Kamu harus bisa berserah di sini, PL nomor 1. Ya. Kalau kamu mau manifestasi, kamu jalan di sini. Karena ada The Hangman. Ya, ini kartu mandek, nyangkut. Kayak tadi aku bilang. Ya, energi kamu tertahan, mandek, nyangkut di sini, PL nomor 1. Dalam hal rejeki. Ya. Jangan pernah khawatir yang apa ya, namanya rezeki itu nggak akan kemana PL nomor 1. Kalau contoh ya, kalian itu sebenarnya aku udah ngerasa juga nih, PL nomor 1 ini mungkin banyak mengalami kesulitan dalam masalah ya entah keuangan atau apapun di sini, tapi selalu ada aja jalan keluarnya kok. Kamu sendiri sudah mengalami itu, selalu dibukakan pintu rezeki gitu loh buat kamu. Sampai kamu bisa hidup sekarang ini tuh udah bersyukurlah atas itu gitu di sini. Ya, tapi kalau kamu ingin menjadi terus lebih baik lagi di sini, kamu diminta kerja sama yang di atas di sini, PL nomor 1. Ya, ini pesannya masuk ke aku sangat-sangat penting. Kalau kamu bisa membangun kerjasama ini sama semesta, kamu membangun kerjasama ini dengan sesama manusia ya, dengan orang-orang lain di sini juga akan lebih bagus nanti aku ngelihatnya. Ya, entah kalian mau buka usaha atau bekerja atau apapun di sini, konteksnya sesuaikan aja sama hidup kalian PL nomor 1. Ya, aku ngelihat PL nomor 1 ke depannya akan menjadi sosok seseorang yang sangat-sangat independen secara materi di sini. Nine of Pentacles. Ya.
Kalau kalian bisa bisa istilahnya membagusi energi kalian lagi di sini ya. Nine of Pentacles ada buat kamu kok di sini. Ini financial independence bagi kalian yang mungkin sekarang lagi banyak utang, bagi kalian yang mungkin sekarang lagi kayak istilahnya bergantung sama orang lain dalam masalah ekonomi, masalah keuangan. Kamu bisa lepas dari itu, pile nomor 1. Siklus kamu yang tadi aku bilang akan selesai. Ya. Tapi pahami dulu kenapa kalian ada di siklus tersebut. Supaya itu bisa nutup. Gitu ya. Di sini. Ace of Pentacles, opportunity yang mau dikasih ke kamu ini hasil dari manifestasi kamu. Ini ada di bawah kartu Magician ya. Gitu. Tuhan semesta mau kasih kamu kesempatan ini, peluang emas ini buat kamu gitu. Untuk memulai sesuatu yang baru, untuk memulai sesuatu yang bisa menghasilkan lebih jangka panjang, tahan lama dan solid buat kamu pile nomor 1 dengan Ace of Pentacles di sini. Ya. Ingin diberi ke kamu. Tapi kamu harus bisa membuka energi kamu supaya ini bisa masuk. Supaya manifestasi ini bisa masuk ke kamu. Ya, gitu dibilangnya. Bagi kalian yang ada terus mengulangi siklus yang sama, sorry. Sampai jatuh nih kartu, bentar. Ya, bagi kalian yang mengulangi siklus yang sama di sini, refleksi diri gitu, pahami kenapa kalian ada di siklus ini. Gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi masalah di sini? Ya, pile nomor 1. Kita punya Eight of Pentacles. Beberapa dari kalian di sini mungkin habis kehilangan pekerjaan atau belum menemukan pekerjaan di sini. Ya. Jangan hilang harapan atau hilang fokus di sini pile nomor 1. Ya. Atau bagi kalian yang mungkin sudah ada di dalam pekerjaan kalian tapi kalian nyangkut di situ nggak bisa istilahnya udah gimana ya? Ini ya kalau nggak yang tadi aku bilang ini adalah orang-orang ya. Ini kan aku bacain banyak orang di sini. Ya. Ribuan orang di sini. Maksudku ada kalian yang seperti aku bilang belum mendapatkan kesempatan ini atau mungkin kalian sudah bekerja atau dalam suatu usaha tapi mandek gitu. Kalian ngerasa kalian nggak bisa grow. Kalian ngerasa kalian di situ-situ aja. Gitu. Ya ini, sebenarnya ada peluangnya buat kamu di sini. Ada peluang kamu untuk bisa ke depannya explore lebih jauh dengan Page of Wands di sini. Aku ngerasa pile nomor 1 ini energi passionnya itu punya api yang sangat-sangat kuat di sini. Passion, tapi nggak tersalurkan di sini pile nomor 1. Ya. Page of Wands, aku ngerasain banget ini jiwa pile nomor 1 ini ingin mengekspresikan passionnya di sini. Ya, ingat mungkin ini adalah bagian dari siklus kalian yang tadi aku sebut. Lihat lagi ke dalam diri kalian yang kalian mau tuh apa, passion kalian apa di sini. Ingat kalau kalian bilang, aku takut ngejalanin passion ini, aku nggak akan bisa, aku nggak akan, ya udah nggak akan pernah bisa kamu pile nomor 1. Tapi kalau kamu bisa mau jalan ini dengan keyakinan, kunci kamu tuh cuman keyakinan sama ucapan positif kamu di sini. Tulus datang dari dalam hati kamu, maka kamu bisa independen di sini. Materi kamu sangat-sangat bagus di sini pile nomor 1 ya. Nine of Swords ini juga aku ngeliat nih banyak banget yang khawatir ya, punya ketakutan. Ini ketakutan, keraguan atas diri sendiri. Ini sangat-sangat besar pile nomor 1 masuk ke aku. Dengan Nine of Swords di sini ya. Ini sampai ke bawah mimpi, sampai ke bawah tidur, mau tidur juga banyak pikiran gitu ya. Di sini. Kartu bawah deck kita punya Page of Swords kebalik ya. Buka komunikasi. Bagi kalian yang merasa kalian butuh komunikasikan tentang masalah kalian ini, lebih ekspresikan itu di sini. Kan tadi aku bilang, kalian lebih diminta untuk lebih bijaksana dalam hal pikiran dan perkataan, termasuk komunikasi, Page of Swords. Kalau kalian punya masalah dalam pekerjaan kalian di kantor atau dalam usaha kalian, siapa yang kira-kira kalian bisa komunikasikan masalah ini supaya apa? Kalian nggak mandek di sini. Prioritaskan diri kalian dulu di sini, pile nomor 1. Ya.
Bagi kalian yang mungkin tidak ada di posisi itu, buka komunikasi dengan jiwa kalian lagi di sini. Cari jawabannya di dalam. Buka komunikasi dengan semesta. Masuk ke aku juga, karena kan aku bilang tadi kalian diminta kerjasama lagi dengan yang di atas, ya. Kartu bawah deck kita punya Death. Ini yang tadi aku bilang, ini kartu mati ya. Mati ini bukan mati gimana, tapi lahir baru, berubah, transformasi, siklus yang lama mati, mulai siklus baru di sini. Ya. Kamu nih pile nomor 1 lagi dalam proses transformasi, perubahan. Bulan April ini kalau kamu mau berubah, kalau kamu mau istilahnya ini, puter magician ini ya, peluang ada buat kamu di bulan April ini pile nomor 1. Energinya sangat-sangat kencang. Berkat rezeki yang mau masuk ke kamu ini ada. Ada banget di sini. Tapi kamu harus bisa dan mau untuk berubah ya. Merubah ini bukan merubah gimana, tapi mindset kamu, cara pandang kamu tentang situasi kamu di sini. Komunikasi, semua yang tadi aku bilang itu. Ya. Di sini. Kalau kamu merasa kamu butuh pergi dari sesuatu yang tidak lagi sejalan sama passion kamu di sini. Eight of Cups. Mau sampai kapan? Sampai kapan kamu takut-takut di sini? Kamu nggak bisa pergi. Kalau kamu nggak pergi, kamu nggak ketemu sama peluang kamu di sini, pile nomor 1. Ya. Banyak juga yang masih nyangkut sama masa lalu di sini, tentang masalah uang. Ya, Six of Cups, kebalik. Mungkin kepahitan-kepahitan di masa lalu apa yang sampai sekarang masih energi yang kamu bawa-bawa sampai sekarang di sini. Belajar untuk melepas ini, pile nomor 1. Positif, seperti aku bilang, The Magician. The Magician ini seseorang yang penuh kepercayaan diri, penuh keyakinan gitu loh, kalau dia bisa memanifestasikan apapun dalam hidupnya di sini. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan semesta di sini. Justice mau dikasih ke kamu di sini, pile nomor 1. Keadilan mau dikasih ke kamu di sini. Ya, perjalanan jiwa kamu di sini. Di bulan April ada suatu keadilan yang ingin ditegakkan buat kamu di sini, pile nomor 1. Yang mungkin kemarin-kemarin aku bilang semacam kehilangan atau kerugian atau apapun segala macam di sini ya. Mau dikasih ke kamu ini keadilannya. Kan tadi aku udah bilang rezeki nggak kemana. Apa yang sudah menjadi hak kamu akan menjadi hak kamu di sini, pile nomor 1. Tapi kamu bisa nggak membuka diri kamu untuk menerima keadilan ini, untuk menerima pemberian ini, gitu. Ada sesuatu yang kamu harus lepas. Kita punya The Devil di sini. Di sini Libra ya, energi Libra, dan di sini Capricorn. Gitu. Ada sesuatu yang kamu mesti lepas di sini dalam masalah ego juga ya, masalah kayak istilahnya gengsi atau apapun di sini. Lepas itu semua supaya kamu bisa keluar, komunikasikan energi kamu tuh keluar gitu dari badan kamu di sini. Ya, pile nomor 1. Ya, itu pesannya sangat-sangat penting buat kamu. Cukup ditegaskan di situ, pile nomor 1 ya. Aku channelingnya cukup ini ya, bertubi-tubi. Karena energi yang masuk ke aku juga bertubi-tubi di sini. Itu untuk tarotnya, aku akan bantu kamu ya, kasih info lebih lanjut lagi dengan Oracle di sini. Aku pengen lihat perjalanan kamu gimana bulan April ini. Potensi kamu sampai mana, pile nomor 1. Aku doa sebentar ya. Oke, perjalanan jiwa kalian di bulan April. Kita lihat pesannya, pesan tambahan buat kalian dari Oracle. Sorry. Banyakan.
Mungkin sekitar 2 atau 3 kartu lagi. Pesan perjalanan jiwa kalian di bulan April ya. Oke, disuruh sekali lagi. Oke, masih ada pesan buat kamu di sini ya. Sebentar. Oke. Oke, kita lihat ya pesan-pesannya buat kalian di sini. Kartu pertama kita punya Wandering Path. Enjoy the journey. Aku ngerasa beberapa dari kalian lagi ngerasa kehilangan ya. Maksudnya kehilangan arah gitu loh. Ya gitu, kayak kebingungan, mandek, nggak tahu gitu ya, belum ketemu. Enjoy aja jalan kamu di sini. Jangan dibawa beban. Ya, apel nomor 1. Kan tadi aku bilang, bawa positif aja. Bawa kamu bisa gimana caranya kamu bisa bawa itu dengan positif, dengan keyakinan, dengan ucapan kayak, ya contohnya ini yang mau masuk ke kamu ini, kesempatan peluang emas yang mau masuk ke kamu di sini. Kamu kan bisa bilang, kamu bisa ucap, saya percaya akan dapat peluangnya ini. Gitu. Kalau kamu bisa yakin, keyakinan kamu ini yang akan ngalahin ketakutan-ketakutan kamu. Sehingga kamu bisa lebih enjoy hidup kamu dan jalan kamu di sini meskipun kamu lagi mandek. Yang namanya hidup pasti melewati fase seperti ini, ya nggak apa-apa. Kalau kita melewati fase seperti ini, berarti ada sesuatu yang kita mesti pelajari. Itu aja sih sebenarnya. Bukan berarti hidup kalian gagal, atau hidup kalian gitu-gitu aja. Pasti ada sesuatu pelajaran yang kalian bisa ambil di sini. Enjoy aja perjalanan kamu di sini dibilangnya, ya. Kita punya embracing enthusiasm di sini. Shout to the heavens with happiness di sini. Kamu diminta untuk lebih positif secara energi. Di sini ada gambar kupu-kupu transformasi seperti tadi aku bilang. Kalian lagi-lagi mau jadi kupu-kupu ini, dari kepompong jadi kupu-kupu ini. Ya, meskipun mungkin situasi kalian di sini lagi kayak bisa dibilang ya mungkin ya vibrasinya lagi kurang bagus atau di sini ya, kalian diminta untuk tetap terus ucap syukur di sini file nomor 1. Dengan tulus dan bahagia di sini. Ya, kan tadi aku bilang masih banyak dalam hidup kamu ini yang kamu bisa syukuri. Seperti mungkin kejadian-kejadian yang kamu tuh selalu ditolong sama semesta, dikasih pintu jalan keluarnya di sini. Kamu kan bisa ucapkan itu dengan lebih kayak keyakinan lagi kalau misalkan kamu juga akan diberi jalan keluar dari situasi kamu yang mandek seperti ini. Gitu. Seperti yang sudah pernah terjadi ke kalian sebelumnya. Kita punya passion and pleasure. Ini yang tadi aku bilang masalah passion, page of wands ini. Ya. Kamu lagi diminta untuk kejar lagi passion kamu di sini file nomor 1. Kamu bisa menjadi seseorang yang sangat independen dan bahagia dengan bisa menjalankan passion jiwa kamu di sini. Api dalam jiwa kamu yang tadi aku bilang, ini apinya gambarnya di sini ada. Dengan begitu kamu kan bisa enjoy hidup yang sudah menjadi pemberian semesta buat kamu ini. File nomor 1. Ya. Kita punya reaching your destination. File nomor 1 ini dibilangnya, kamu akan nyampe kok di tujuan kamu di sini. Meskipun sekarang kamu lagi mandek seperti ini, atau lagi bingung hilang arah. Ini konfirmasi dari semesta. Kalau kamu akan nyampe di tempat tujuan kamu di sini. Reaching your destination. Sampai di garis finish di sini. Kamu punya cahaya di dalam kamu. Cari cahaya ini yang tadi aku bilang. Ya, lihat ke dalam. Passion kamu, jiwa kamu di sini. Nanti itu yang akan menerangi jalan kamu sendiri di sini. Yang akan menerangi jalan kamu sendiri menuju tujuan kamu di sini. Lagi-lagi ada gambar kupu-kupu. Ya, ini konfirmasi buat aku. File 1 ini bulan April ini bulan transformatif buat kalian. Tapi kalian mau menerima perubahan ini harus dari dalam dan kalian harus sadar sendiri dulu di sini. Kita punya cleansing waters. Nih, mau dibersihin, purification activates vibrant life force di sini. Energi kamu lagi ingin dibersihin. Siklus kamu lagi mau ditutup di sini file nomor 1. Istilahnya, nih dicelupin di sini kayak lahir baru. Kan tadi aku bilang kartu death. Ya. Gitu.
Wondrous universe, walk in beauty. Kamu lagi-lagi ya, pal nomor satu ini. Ini mengingatkan aku kepada Nine of Pentacles ini ya. Sangat-sangat berpotensi untuk bisa hidup dengan nyaman dan nikmat di sini, pal nomor satu. Independen, nggak perlu kayak istilahnya bergantung sama siapa-siapa. Kamu bisa ngerasa bebas, tetap punya independen itu, tapi secara materi, secara keuangan, bisa sukses juga di sini. Ya, dengan segala sesuatu passion kamu, apapun itu di sini, pal nomor satu. Ya, lagi-lagi apapun ide, apapun rezeki, apapun yang masuk ke kamu ini, kamu mesti paham sumbernya dari mana. Universe. Ya, gitu di sini. Oke, aku bantu kalian. Satu lagi ya, oracle di sini. Pile nomor 1, kita lihat perjalanan jiwa kalian di sini. Pile nomor 1 dalam bulan April. Oke, kita lihat ya pesan untuk kalian pile nomor 1, pesan tambahannya. Ini pesan-pesan terakhir ya dalam ini. Oh. Oke. Ya, sebelum aku mulai ini, aku lupa ya bahwa deck yang tadi kita punya impasse di sini. Ya, reflect and redirect your energy di sini. Kamu diminta untuk mereflek ke diri kamu lagi di sini seperti aku bilang, dan energi kamu usahakan yang tadinya mungkin ngerasa negatif, ngerasa kalah, merasa victim, merasa korban di sini, puter itu. Puter menjadi energi bersyukur dan energi positif, afirmasi, kepercayaan, keyakinan kamu kalau kamu bisa menjadi sosok seperti yang aku bilang di sini. Potensi kamu untuk bisa sangat-sangat menjadi sosok yang independen secara materi di sini, pile nomor 1. Kalau kamu lihat di sini, even pun mungkin kamu ngerasa kamu lagi di jalan buntu di sini, istilahnya jalan kamu tuh ditembokin terus kayak gini. Tapi kalau kamu bisa naik tembok ini, kamu ngelihat lagi di balik tembok ini, jalan kamu masih terbuka lebar di sini, pile nomor 1. Ya. Jadi jangan limit penglihatan kamu cuma atas buntunya kamu ini doang. Ya, pile nomor 1. Ada indecision di sini. I use my intuition in all aspects of life. Kamu diminta untuk lebih pakai intuisi. Untuk apa? Menentukan pilihan-pilihan hidup kamu di sini. Ini lagi-lagi bagi kalian yang sedang ingin mengejar passion kalian ya. Pakai intuisi. Gitu. Intuisi dan passion itu sumbernya sama-sama dari semesta di sini. Ya, untuk kamu lebih jadi bisa akhirnya menentukan keputusan kamu. Yang tadi beberapa dari kalian yang mungkin kepikiran untuk pergi di sini. Ya. Jangan takut. Kita punya courage, keberanian. I find the inner strength to face fear with confidence. Ini yang tadi aku bilang. Ya. The magician, orang yang sangat percaya diri, confident. Tidak takut. To face fear, hadapi ketakutan di sini. Kamu punya cahaya yang sangat-sangat kuat, pile nomor 1. Inner strength, kekuatan mendalam yang luar biasa. Kamu punya kekuatan itu, cari kekuatan itu lagi, pile nomor 1 di sini. Ya, you have this courage. Untuk apa? Supaya kamu bisa growth, bertumbuh dan berkembang dalam perjalanan jiwa kamu, pile nomor 1. I want to expand my consciousness and my awareness. Aku di sini membantu kamu mengembangkan awareness kamu di sini, kesadaran kamu, membangkitkan kesadaran kamu kalau kamu berpotensi untuk ini semua. Kalau kamu adalah seorang magician ini. Kalau pikiran dan perkataan kamu punya power di sini, pile nomor 1. Kamu bisa bertumbuh. Sangat-sangat bisa bertumbuh dalam hidup ini. Aku ngelihat perjalanan kamu masih panjang di sini. Ekspansi kamu masih luas di sini. Ya. Adversity. I accept the challenges are the best way to learn.
Tadi seperti aku bilang, kalau kamu ngerasa dalam challenge seperti ini yang tadi aku bilang di awal, kenapa challenge ini dikasih ke kamu untuk kamu bisa belajar? Karena kamu file nomor 1, tipe orang-orang yang cuma bisa belajar kalau ketabok dulu di sini. Ya, aku bilang aja nih file nomor 1. Ya, mesti sampai ketabok dulu baru belajar. Ya udah, sekarang aku juga di sini ngomong ya semacam menabok-nabok kalian juga sih. Ya, gitu. Untuk apa? Belajar. Belajar untuk bertumbuh dan berkembang di sini. Tujuan aku kan di sini untuk membantu kalian healing, berubah dan berkembang di sini ke arah yang lebih positif. Ya, file nomor 1 bisa kok ini aku lihatnya. Bawah deck, kita punya guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Ada kata-kata growth lagi di sini. Soul's growth, perjalanan jiwa kamu, pertumbuhan jiwa kamu, file nomor 1 di sini. Ada tadi aku bilang tentang masa lalu, ada yang mesti kalian lepas. Ini. Mungkin kekecewaan dalam masa lalu, penyesalan-penyesalan kalian di masa lalu yang kalian sudah lakukan yang akhirnya ya entah menjadi kehilangan, rugi, sakit, ya maksudnya kayak sakit hati, apapun itu. Lepas itu semua. Fokus kepada apa yang kamu sudah punya sekarang dan gimana cara kamu bisa mendapatkan menjadi sosok yang Nine of Pentacles ini. Untuk menerima blessing ini, berkat ini, peluang ini. Fokus ke situ. Masa lalu itu anggaplah pelajaran aja buat kalian. Untuk apa? Untuk grow. Untuk bertumbuh di sini. Ya. Gitu. Jadi jangan mikirnya, oh di masa lalu saya cuma bisa kayak gini. Itu kan kamu melimit, kamu membatasi pertumbuhan kalian sendiri di sini. Yang namanya pertumbuhan di sini nggak ada batasnya. Ya. Nggak akan menutup kemungkinan kalian sangat-sangat bisa menjadi seseorang yang luar biasa sukses nanti ke depannya. Kalau apa? Kamu bisa yakin di sini. Di bawah ini kita punya doubt. I release the need to know all the answers. Yang namanya hidup kita nggak perlu dan nggak akan pernah bisa tahu ke depannya gimana. Setengah jam dari sekarang kita nggak tahu bakal kejadian apa. Segala sesuatu ada kemungkinannya bisa terjadi file nomor 1. Lepas kekhawatiran kamu di sini, keraguan atas diri sendiri terutama, ya. Kita nggak akan pernah yang tahu namanya semua jawabannya di sini. Tapi gimana caranya kita tetap bisa maju dengan keyakinan? Ya. Bawahnya ini happiness, ini kartu terakhir yang mau aku tunjukin ke kamu. Ya. I am aware that being happy means that I am on the right path. Kamu sudah ada di jalan yang benar kok, file nomor 1. Di jalan yang benar dalam proses pertumbuhan kamu udah ada di jalan yang benar dan kamu akan dapat happiness ini. Ini energinya masuk ke aku. Anget banget. Happiness ada buat kamu file nomor 1. Untuk apapun yang ingin kamu capai dalam hidup kamu di sini. Ya. Sorry satu lagi. Self-esteem. Dan gratitude. Ya. Oh my god, pesannya nyambung terus. And trust di sini. Ya. Tumbuhin self-esteem lagi ya. Percaya diri. Lebih percaya diri. Bersyukur, jangan lupa. Dan terus yakin di sini. Seperti yang aku bilang semua, ini keluar semua pesannya di sini. Ya. Terus bersyukur, terus bisa yakin sama intuisi, sama yang di atas. Ya, ini semua akan ngebantu kamu dalam memanifestasi harapan kamu untuk bisa menjadi happy file nomor 1. Ya, itu aja pesan untuk kamu dalam perjalanan jiwa kamu di bulan April. Aku sangat berharap ini kamu bisa akhirnya merubah ya. Transformasi di bulan April ini kekuatannya sangat sangat-sangat ada di sini buat file nomor 1 dan aku sangat mendoakan kalian supaya kalian bisa di sini. Itu aja, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Semoga reading ini bisa resonate sama kalian dan bisa bermanfaat. Bagi kalian yang merasa terpanggil untuk subscribe, share, like, silahkan. Bagi kalian yang mau komen di bawah, silahkan. Pasti aku baca, pasti aku balas. Makasih yang udah sering komen sampai sekarang. Bagi kalian yang terpanggil untuk personal reading sama aku, private reading, sesi one-on-one sama aku, nomor WhatsAppku ada di kolom deskripsi, jangan malu-malu, kontak aku kalau mau tanya-tanya soal personal reading, untuk melihat, atau DM Instagram aku juga boleh, bebas. Ya, untuk kalian yang mau melihat konten-konten pendek aku lainnya, ada di Instagram dan TikTok, linknya juga sudah aku taruh di kolom deskripsi, ya, kalau kalian mau.
Itu aja, dan lagi-lagi makasih dan good luck, best of luck untuk kalian pile nomor satu ya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku selanjutnya. Bye-bye pile nomor satu. Halo pile nomor 2, bagi kalian yang memilih deck yang ini dengan batu Amethyst Crystal ya. Ini adalah reading kalian tentang perjalanan jiwa kalian di bulan April ini ya. Kita mulai seperti biasa dengan tarotnya dulu. Pile nomor 2. Aku shuffle sebentar. Aku doa sebentar ya. Oke, perjalanan jiwa kalian di bulan April, pile nomor 1. Untuk pile nomor 2, kita punya The Devil. Kartu pertama. Kita punya Seven of Cups. Perjalanan jiwa pile nomor 2 di bulan April. Kita lihat ya, pesan buat kamu, pile nomor 2. Aku ngerasain, aduh, getaran ini ya. Aku nggak tahu ini energinya kenapa bergetar-getar kayak gini. Kita punya Seven of Wands kebalik. Kita punya Ace of Pentacles, Six of Pentacles, Three of Pentacles, Six of Cups kebalik, Ten of Cups. Bawah deck kita punya Wheel of Fortune kebalik. Oke. Pile nomor 1. Ini karma. Pile nomor 2. Pile nomor 1, pile nomor 2 kayaknya nyambung ya. Ini mungkin kalian ada yang ketarik kedua pile ini. Ini konfirmasi ya. Nyambung kayaknya pile 1 sama pile 2. Ini maksudnya ada apa? Kemiripan gini ya di sini. Tapi pile nomor 2 ini aku bener-bener ngelihat karma, roda karma di sini ya. Aku merasakan elemen karma yang sangat kencang di sini. Oke, sebelum mulai aku scanning zodiak dulu seperti biasa ya. Kalau aku tidak sebut zodiak kalian di sini bukan berarti reading ini bukan untuk kalian, ini hanya energi yang dominan saja di sini, bisa sun, moon atau rising sign ya. Pertama Capricorn dengan The Devil di sini. Earth signs lainnya Taurus sama Virgo juga masuk di sini. Ya. Fixed signs dengan Wheel of Fortune ya, ada Leo, Aquarius dan Scorpio juga di sini masuk. Ya. Water signs lainnya juga masuk, Pisces sama Cancer. Ya, di sini juga masuk. Ya, itu aja untuk zodiaknya di sini. Sorry. Sebentar, pile nomor 2 ini karma ya. Sorry, aku kalau udah ngerasain elemen karma ini memang sangat-sangat ya begitulah ya. Sorry. Kartu pertama The Devil di sini. Pile nomor 2 ya.
Aku nggak tahu kenapa dari tadi aku dengar kata lepas, lepas, lepas gitu. Ada sesuatu yang kayak bener-bener harus kalian lepas di sini pile nomor 2. Ya. Dengan The Devil ini yang tadi aku pertama, ini energinya soalnya toxic ya. Energinya kayak soalnya ini bisa jadi situasi atau orang ya di sini yang harus kalian lepas, atau bisa juga kayak istilahnya ego kalian sendiri yang harus kalian kalahkan di sini. Kegelapan itu ya. Aku ngelihatnya. Kalian lagi dalam istilahnya fase banyak pilihan dalam hidup, aku di sini lihat ya. Pile nomor 2 gitu. Mungkin dengan beberapa pilihan ini kalian jatuhnya agak kebingungan, agak bingung saya mau kemana di sini. Gitu. Ya. Aku merasakan confusion, aku merasakan kebingungan di sini. Kita punya Seven of Wands di sini ya. Seven of Wands kebalik. Seven of Wands kebalik ini buat aku mungkin beberapa dari kalian sedang banyak berhadapan dengan faktor-faktor eksternal di sini dalam hidup ya. Ini bisa jadi tuntutan keluarga, tuntutan apapun, lingkungan pekerjaan, bisa jadi kayak omongan orang. Masuk ke aku juga beberapa fitnah orang-orang gitu ya di sini segala macam. Aku ngelihatnya kalian lagi dalam posisi yang sebenarnya agak turun gitu. Maksudnya kayak agak yang mungkin selama ini kalian bisa tahan-tahan, tapi ini kayak aku ngerasanya kayak literally masuk ke aku kalimat gue udah nggak tahan, gue udah nggak kuat di sini. Aku ngerasanya kayak gitu ya. Gitu. Aku denger soalnya itu masuk ke aku. Beberapa ya, ini nggak semua. Aku ngerasanya kayak gitu. Semesta mau bilang ke kalian, bertahan sedikit lagi di sini pile nomor 2 karena aku ngelihatnya roda mau diputar. Roda karena aku bilang roda karma di sini. Ace of Pentacles ada buat kamu. Peluang kamu ada di sini pile nomor 2 yang ingin datang ke kamu dengan Ace of Pentacles. Kesempatan yang ingin semesta berikan ke kamu seperti ini. Tapi kamu siap untuk terima ini apa enggak? Karena ada yang harus kamu lepas dulu di sini pile nomor 2. Ya, ada kegelapan dalam hidup kalian, ini juga bisa bersumber ke ego kalian ya, yang harus kalian lepas. Untuk apa? Supaya ada tempat, ada ruang buat kesempatan ini bisa masuk ke kamu, energi ini bisa masuk ke kamu. Ya, energi yang mau masuk ke kamu ini akan membawakan kamu balance. Six of Pentacles ya. Maksudnya balance ini terutama dalam masalah uang ya. Aku ngerasa di sini materi, duniawi. Apapun belibet mulutnya. Apapun di sini yang berbau duniawi bisa jadi dalam bentuk uang, tapi di sini aku ngerasain uang sangat-sangat kencang sih, rezeki, kesempatan di sini, ya. Tapi maksudku tuh hal duniawi itu banyak nggak hanya uang, bisa jadi dalam bentuk orang lain, ya kan? Manifestasi kan itu macam-macam ya di sini. Tapi aku ngerasanya ini juga istilahnya mungkin keadilan dalam kayak kalian yang sedang dealing dengan orang-orang lain, ya entah bekerja di dalam suatu tim atau usaha dengan orang lain, ya intinya relasi-relasi kamu dengan orang lain di sini, aku ngelihatnya kamu akan diberikan kesempatan untuk bisa ketemu sama orang-orang yang bisa saling mensupport kamu dan mengajarkan kamu di sini, gitu, ya. Feedbacknya ada, memberi dan menerimanya lebih balance di sini. Mereka bisa kasih kamu kontribusi hal positif, kamu juga bisa kontribusi hal positif, memberi, menerima, balance di sini. Terutama dalam masalah keuangan di sini pile nomor 2. Ada sesuatu di masa lalu kamu yang harus kamu lepas di sini pile nomor 2 dengan Six of Cups kebalik. Ya, ini pesannya mirip banget sama pile nomor 1. Ya, sesuatu yang kamu mesti lepas di masa lalu. Entah ini pandangan, entah ini mindset, entah ini orang, entah ini situasi. Ya. Pile nomor 2, aku ngelihatnya di sini, kamu itu istilahnya mau diarahkan ke kebahagiaan kamu di sini dengan Ten of Cups. Kamu punya potensi untuk benar-benar bisa bahagia dari dalam, dari batin kamu. Aku ngerasain ini benar-benar tulus hidup bahagia di sini pile nomor 2. Ya. Di sini ada gambar, ya kamu bisa istilahnya ini juga bukan hanya diri kamu, tapi diri kamu dengan pasangan nanti, diri kamu dengan keluarga.
Orang-orang yang kamu sayangi, kamu cintai ada di sini dan bisa berbahagia bersama-sama sama kamu, pile nomor 2. Ya. Ada semacam ini entah bisa menjadi kebiasaan, tabiat juga bisa ya masuk ke aku di sini. Gitu, cara pandang, cara menghadapi situasi ini juga masuk ke aku. Yang kamu mesti lepas di sini, ubah energi kamu supaya kamu bisa mendapatkan ini. Gitu. Ya. Lebih mantap juga sama pilihan-pilihan hidup kamu di sini. Kamu maunya apa? Kalau kamu mau ini, oke, jalanin ini, komitmen di situ. Kalau kamu maunya yang apa, ya udah, kamu pilih di sini. Ini saatnya kamu prioritaskan pilihan kamu di sini tanpa perlu khawatir faktor-faktor eksternal kamu di sini, pile nomor 2. Entah omongan orang, entah situasi di luar kamu. Siapapun di sini. Supaya apa ini bisa masuk. Ya. Kamu mesti punya keyakinan itu kalau kamu bisa memprioritaskan pilihan kamu sendiri di sini dulu. Kedepannya kamu akan aman kok. Kalau ada yang mesti kamu lepas, lagi ingat-ingat ini lepas di sini. Apapun yang kamu lepas, kamu akan diberikan yang baru nanti di sini. Ya, orang-orang atau apapun situasi pekerjaan di sini. Kalau memang itu misalkan memang kalian yang kalian mau, yang secara intuisi kalian sudah mengarahkan ke sana ya. Karena banyak banget kejadian-kejadian di sini yang mungkin istilahnya ya, 1, tidak memberikan keadilan buat kamu. 2, jatuhnya kamu selalu terpressure di sini. Ada kayak aku ngerasa kayak engep gitu loh. Kayak ketahan gimana sih ya, kayak orang lagi ada di dalam ruangan yang sempit, engep gitu. Pile nomor 2. Ya. Kamu bisa jadi kayak gini kok, pile nomor 2. Ya, rezeki kamu ini bisa sangat mengalir kalau kamu bisa bersihin ini dulu. Mantap dengan pilihan kamu jalanin dengan keyakinan kamu tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu, dengan penuh keyakinan di sini. Kamu bisa bahagia di sini, pile nomor 2. Sebenarnya itu sih sebenarnya kunci pesan dari buat kamu perjalanan jiwa kamu dalam bulan April ini. Ada semacam roda yang ingin diputar buat kamu, pile nomor 2. Wheel of Fortune. Roda Fortuna mau muter buat kamu, pile nomor 2. Tapi di sini ketahan. Kalian yang lihat reading aku, yang nonton reading aku sekarang, aku kasih tahu ke kamu, ya, supaya kesempatan roda berputar ini jangan sampai terlewat gitu. Ya, ini bagian dari karma positif kamu di sini. Karma baik mau datang ke kamu. Yang mungkin selama ini kamu mikir kenapa sulit terus hidup saya gitu. Kenapa kayak maksudnya belum ketemu gitu yang istilahnya bisa bikin saya bener-bener ya bahagia gitu di sini. Ya, mau diputer kok rodanya. Roda kamu mau diputer di sini. Istilahnya yang tadi kamu di bawah jadi naik, jadi ke atas. Ya. Karma kamu mau berubah di sini, siklus kamu mau diputer, tapi ingat di sini yang tadi aku bilang. Kamu tahu sendiri, aku ngomong yang tadi barusan itu kamu tahu pile nomor 2 maksud aku apa, ya. Dalam situasi hidup kalian di sini pile nomor 2. Yang kalian harus lepas apa? Ya. Nih, Wheel of Fortune. Kita punya Page of Pentacles. Peluang kamu untuk belajar ke depannya masih banyak di sini pile nomor 2. Dan aku melihat kalian akan banyak melewati pelajaran-pelajaran hidup dan pelajaran-pelajaran terutama dalam masalah kayak ya keuangan, masalah materi, masalah duniawi, termasuk masalah spiritual di sini pile nomor 2. Ya, karena aku ngelihat ada pentagram di sini. Ya, pentagram ini juga ngasih pesan ke aku kalau kalian itu sangat dilindungi kok pile nomor 2. Kalian sangat dijaga. Jadi kalau kalian istilahnya mau bener-bener apa ya, berjalan menuju kebahagiaan kalian dengan kalian tahu kalian bisa belajar ke sana, kenapa enggak gitu di sini? Ya. Belajar untuk lebih bisa punya keyakinan lagi pile nomor 2. Energinya kencang banget masuk ke aku ini. Akan banyak, kamu juga akan ketemu sama orang-orang yang bisa ngajarin kamu ini kok nantinya. Banyak banget pelajaran yang kamu mesti lewatin ya. Pile nomor 2 aku ngeliatnya di sini. Kita punya Three of Cups. Kebalik. Kamu diminta untuk kayak istilahnya
eh Gimana ya ngomongnya ya? Sebentar. Lagi, prioritaskan. Ini sih masuk-masuk ke aku lagi tentang masalah prioritas gitu ya di sini. Tahu yang mana prioritas kamu. Kamu mau apa? Oke. Prioritaskan ikut itu di sini. Kalau kalau sesuatu yang kayak istilahnya sesuatu yang kamu tahu tidak bisa sejalan sama apa yang kamu mau, ya sudah gitu. Berusaha melepas itu. Berusaha melepas mungkin kekhawatiran akan kayak apa yang sudah terjadi ke kamu dulu gitu. Masa lalu kamu yang mungkin pahit-pahitnya kamu yang kamu sudah lalu itu sudah menjadi pelajaran buat kamu. Bekal pelajaran buat kamu supaya kamu bisa belajar terus ke depannya. Nggak perlu lagi lihat ke belakang di sini, Pak nomor 2. Ya. Ini banyak banget refleksi diri yang kamu mesti lakukan, Pak nomor 2. Kita punya Eight of Wands. Kebalik. Ya, aku ngeliat ini akan memakan cukup proses apa ya, istilahnya proses yang cukup memakan waktu di sini. Ya, intinya nggak usah buru-buru, ya, nggak usah kayak istilahnya apapun yang ingin kalian lakukan ini pastikan lagi, mantepin lagi secara planning, secara kayak istilahnya apa? Em, Tunggu, aku tiba-tiba ngeblank. Sorry, ini masalah. Intinya jangan terlalu tergesa-gesa dan impulsif di sini. Kalian tetap butuh planning yang matang seiring kalian juga berjalan mengalir ya. Kesempatan mau masuk ke kalian ini aku ngeliat udah depan mata kok. Gitu. Ya. Cuman supaya kalian bisa lihat ini ya jangan istilahnya fokus ke hal-hal positif dan berkat yang mau masuk ke dalam hidup kamu itu aja sih sebenarnya. Ya. Yang bisa membawakan balance ke dalam hidup kamu lagi di sini. Ya, fokus ke prioritas, nggak usah fokus ke dunia eksternal kamu dulu. Maksudnya apa kata orang, apa kayak istilahnya ekspektasi-ekspektasi orang lain di sini juga masuk ke aku ya. Kamu yang tahu sendiri kamu maunya apa di sini, Pak nomor 2. Ya. Seven of Pentacles, apapun yang kalian investasikan dalam diri kalian tentang ini, ya, ke depannya aku melihat semua ini akan ada hasilnya di sini. Ya, atau apapun yang sudah kalian investasikan sampai sekarang, tidak akan ada yang sia-sia di sini. Ya, akan berbuah buat kamu pada saatnya dan kamu akan bisa panen nantinya aku ngelihatnya. Ya. Di sini energi uang dan energi materi kenceng banget sih di sini ya. Pile nomor 2 sih kayaknya April ini perjalanan jiwa kalian itu perjalanan melepas ini menuju kebahagiaan sih. Menuju sesuatu istilahnya bisa jadi April itu ya adalah akhirnya kesempatan kamu datang di sini. Ya. Tapi lagi-lagi ini hanya bisa datang ke kamu kalau kamu sudah ready apa enggak. Kalau kamu bisa April ini oke, mantap dengan ini semua dengan prioritas kamu dan segala macam di sini, seperti yang tadi aku udah bilang, bisa. Akhirnya datang, entah gimana caranya. Caranya semesta itu kan selalu nggak bisa kita predik ya. Intinya sih roda mau muter buat kamu, itu aja sih. Ya, Wheel of Fortune ini pertanda baik kok buat kamu. Yang tadinya kamu di bawah mau diputar ke atas, tapi secara mindset, secara ini kamu harus lebih perhatikan lagi di sini ya. Pile nomor 2 seperti yang tadi aku bilang. Gitu. Aku bantu kamu dengan Oracle di sini. Oke, kita lihat ya perjalanan jiwa kalian di bulan April ini pile nomor 2. Pesan-pesannya untuk kalian di bulan April ini. Oke, sepertinya itu aja.
Oke, kita punya kartu pertama di sini ada Watching Clouds. Lie back, rest, and relax. Kamu diminta untuk tenang. Kan aku bilang tadi nggak usah buru-buru. Tenang aja. Kamu lakukan ini, pilih-pilih pilihan hidup kamu di sini dengan energi kamu yang bisa tenang dulu di sini. Ya, tenang supaya apa? Kamu juga tahu apa yang kamu benar-benar mesti rilis, mesti lepas. Itu kamu mesti pikirin lagi. Apa ya kira-kira yang saya mesti lepas? Yang saya nggak perlu bawa lagi. Istilahnya, kamu tuh bawa, kan ini perjalanan jiwa ya. Kamu bayangkan kamu lagi berjalan gitu ya di dalam perjalanan jiwa kalian, tapi kalian bawa tas yang gede banget di punggung kalian tuh berat. Padahal tas itu juga isinya nggak penting, gitu loh. Ya ini yang tadi aku bilang. Mungkin ada di istilahnya masa lalu yang kalian masih bawa di sini, yang sebenarnya nggak ada manfaatnya juga buat kalian. Kalian bisa lepas itu di sini. Relax di sini. Ya, diminta untuk relax banget nih pil nomor 2. Untuk apa kalau kalian bisa relax itu, kalian lebih bisa mikir, kalian lebih bisa jernih pikirannya dalam menentukan pilihan-pilihannya di sini. Ya, gitu. Lebih jernih juga ketika misalkan kesempatan ini datang, kalian juga oke, ini kesempatan yang saya mesti ambil. Oke, ambil gitu di sini. Fellow travelers, support is all around you. Ini yang tadi aku bilang, ya. Kamu entah akan ketemu atau sudah ketemu sama orang-orang yang sebenarnya sudah sangat bisa menjadi support system kamu di sini file nomor 2. Ya. Kamu disupport kok. Ya, kalaupun misalkan kamu mesti melepas istilahnya situasi atau orang-orang dalam hidup kamu ini, kamu berarti akan ketemu fellow travelers kamu. Istilahnya dalam perjalanan jiwa kamu, nanti kamu ketemu orang-orang yang jatuhnya akan sama-sama ikut dalam perjalanan jiwa kalian di sini. Yang isinya bisa saling menopang satu sama lain, mensupport satu sama lain di sini. Ini bisa dalam bentuk apapun, dalam bentuk pasangan, dalam bentuk rekan kerja, dalam bentuk pertemanan di sini, keluarga, apapun ya. Kamu akan diberikan itu sama semesta. Bersyukurlah di situ, file nomor 2. Ya, kita punya valiant courage, take action with passion di sini. Kamu diminta untuk ambil tindakannya. Ini yang tadi aku bilang, ya. Ambil tindakannya pakai passion kalian. Kalian tuh terbakarnya untuk ngapain sih file nomor 2? Apa yang sebenarnya kalian ingin capai? Itu apa? Ambil tindakannya, jalan di sini. Dengan penuh semangat, gitu. Ya. Lakukan ini file nomor 2. Ada traveling lightly, simplify your life. Ini yang tadi aku bilang, kamu jalan bawa barang seabrek, akhirnya orang ini bisa jalan, dia tinggalin barang-barang ya di sini. Gitu. Ini maksud aku, beban-beban yang kalian sebenarnya nggak perlu, nggak usah dibawa. Kalian mau dikasih istilahnya kesempatan baru ini dengan istilahnya tanpa beban di sini. Gimana kalau kamu udah kepenuhan di sini, kamu mau dikasih ini gimana caranya? Udah nggak ada tempat ya karena udah kepenuhan, load kamu udah terlalu banyak di sini. Kamu mau dikasih berkat ini, kesempatan ini, peluang ini tidak bisa masuk ke kamu. Jadinya. Tapi kalau kamu bisa enteng bawa seadanya seperlunya aja di sini, ya ini analogi ya, gitu. Jadi akhirnya kamu bisa punya ruang buat rezeki ini masuk, berkat ini masuk ke kamu. Ya, simplify your life. Nggak usah terlalu diambil ribet, nggak usah terlalu diambil pusing di sini. Tenang, pikirkan, reflect ke diri kalian lagi, refleksi ya ke diri kalian lagi di sini. Maunya gimana, passionnya apa, jalan. Udah gitu aja sih. Ya, file nomor 2, kartu bawah deck kita punya Journey by Moonlight. Believe in magic. Bagi kalian yang mungkin sekarang merasa down, merasa kayak gue nggak tahu nih kemana, yang namanya cara kerja semesta penuh keajaiban di sini file nomor 2. Segala sesuatu kemungkinannya masih bisa terjadi di sini. Tidak ada kata tidak mungkin di sini. Kamu diminta untuk percaya ini file nomor 2. Ya, mungkin ada yang hilang harapan atau apa segala macam, ya, jangan dong di sini. Ya, ini energinya bagus banget kok buat kamu. Ya, orang ada Ten of Cups di sini. Ten of Cups ini kebahagiaan yang gak main-main ya. Ini potensi kamu untuk bisa bahagia seperti yang tadi aku bilang. Bukan hanya dengan kamu sendiri, tapi dengan pasangan, dengan keluarga, ya, dengan teman-teman di sini.
secara emosional bahagia di sini, terpenuhi. Ya, aku bantu kamu dengan um, pesan-pesan terakhir dari Oracle ya, untuk ngasih pesan tentang perjalanan jiwa kamu lagi di bulan April. Oke, kita lihat ya Soul's Journey kamu bulan April ini gimana. Oh, oke, ada dua ini. Oke, kartu pertama tadi kita punya failure. Ini yang tadi aku bilang. Ya, jangan takut akan kegagalan. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Maaf, agak belibet ya. Aku nggak tahu kenapa hari ini aku belibet banget. Lidah aku, mulutku nggak bisa sinkron di sini. Terlalu banyak pesan yang masuk ke aku. Maaf ya. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Jadi, nggak usah takut sama yang namanya kegagalan di sini. Ya, istilahnya kamu nggak akan pernah dikasih challenge atau cobaan yang melebihi kapasitas kamu kok. Ya, semesta itu tahu kapasitas kamu sampai mana, tahu potensi kamu sampai mana. Yang lebih tahu itu dia, yang lebih tahu itu yang di atas. Ya. Jadi nggak usah takut sama tadi aku bilang, kamu mau pilih apa dalam hidup kamu, ya udah lakuin aja di sini. Ya. Kalaupun misalkan nanti ada salah atau kayak ada challenge, ya udah berarti akan ada yang lain buat kamu berarti. Tapi kamu tidak akan pernah tahu itu kalau kamu nggak mengalami kegagalan ini dulu gitu. Ya kan dari yang namanya kalau nggak akan belajar kalau belum mengalami kayak semacam rintangan atau kegagalan di sini. Ya, nggak semua orang istilahnya semua orang sukses di dunia ini pasti pernah mengalami kegagalan gitu. Jadi santai aja. Ya, santai aja di sini. Dan mungkin kalau kalian pernah gagal di masa lalu, ya udah, anggaplah itu sebagai pelajaran. Jangan jadikan itu malah jadi ketakutan kalian untuk kayak gue nggak mau gagal lagi, gue nggak mau gagal lagi, gitu. Ya. Pile nomor 2 ada purpose di sini. I know what I am here to do. Beberapa dari kalian sebenarnya secara passion udah tahu kalian tuh sebenarnya mau ngapain di dunia ini. Beberapa dari kalian aku ngerasa purpose kalian ini juga, aku ngerasain ini ya, beberapa energi ini lagi healer sama light worker di sini juga ya, yang punya misi jiwa gitu, yang punya purpose di sini. Beberapa dari kalian udah tahu, I know what I am here to do. Kamu udah tahu apa yang kamu mesti lakukan di sini, di dunia ini, di kehidupan ini. Gitu. Ya. Ingat tujuan kalian apa di sini, passion kalian apa di sini, pile nomor 2, jalanin di sini. Kita punya death. I'm learning that endings are merely beginnings. Bagi kalian yang mungkin takut melepas, takut ending akan sesuatu, nggak usah takut. Yang namanya sesuatu yang ending pasti akan ada permulaan baru di sini. Pintu yang tertutup akan terbuka lagi pintu yang lain buat kamu, pile nomor 2. Transformasi ada buat kamu. Ya, bulan April ini bulan kamu harus maju dengan penuh keberanian di sini, pile nomor 2. Ya. Kita punya perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Kamu bisa melakukan apa aja yang di sini bilangnya kamu tahu kamu bisa. Kalau kamu pasang intention kamu ke situ, kalau kamu pasang pikiran kamu, oke, saya mau ini, saya mantap sama ini, jalan. Bisa, pile nomor 2 di sini dibilangnya. Bertahanlah, perseverance yang tadi aku bilang, 7 of Wands kebalik. Jangan istilahnya kemakan omongan orang, jangan kemakan kayak istilahnya ya apapun itulah, situasi atau orang-orang yang kayak memang menutup jalan kamu di sini, dan kamu tahu itu, pile nomor 2. Ya. Kamu seseorang yang tahan banting, ini aku rasa nih, pile 2 ya. Tahan banting kuat di sini. Harus bisa tumbuhkan kekuatan ini lagi. Karena apa? Kamu, pile nomor 2, deserve happiness. Ini juga ada di pile nomor 1.
kayaknya pile 1 sama pile 2 nih agak nyambung ya, gitu. Nggak untuk semua ya, bagi kalian yang merasa tertarik aja dengan pile 1 juga di sini. Ada happiness. I'm aware that being happy means that I'm on the right path. Pile nomor 2, kamu sudah ada di jalan yang benar kok. Menuju apa ya? Ke happiness kamu, kebahagiaan kamu, Ten of Cups yang tadi aku bilang. Kebahagiaan luar dalam di sini ada buat kamu. Ya, ini potensi kamu yang sangat besar di sini pile nomor 2. Kamu bisa ini. Kamu sangat bisa ini kalau apa? Kalau kamu mau jujur sama diri kamu sendiri di sini. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Kita nggak akan selamanya bisa berekspektasi kejujuran itu datang dari orang lain, tapi kita selalu bisa punya ekspektasi itu jujur terhadap diri sendiri. Ya. Pile nomor 2, kamu maunya apa? Passion kamu apa? Jalanin di sini pile nomor 2. Kalau kamu tahu kamu di situasi yang nggak adil buat kamu tahu kayak istilahnya ini menghalangi kesempatan kamu maju ke depan, lepas. Kalau nggak, roda kamu nggak bisa muter di sini pile nomor 2. Ya. Jujur lagi sama diri kalian sendiri, kalian maunya gimana. Itu aja pile nomor 2 pesennya buat kalian. Makasih banyak bagi kalian yang sudah nonton sampai habis video aku. Ya semoga video ini bisa, reading ini bisa resonate sama kalian ya, dan bermanfaat buat kalian. Makasih, dan bagi kalian yang terpanggil untuk share, subscribe, like videoku, silahkan. Bagi kalian yang mau komen di bawah juga boleh, pasti aku baca, pasti aku balas. Makasih banyak bagi kalian yang udah sering komen di bawah ya. Thank you, dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk personal reading sama aku, kalian bisa tanya apa aja sama aku. Jangan malu-malu, bisa chat aku di nomor WhatsApp aku, nomornya ada di kolom deskripsi video ini ya. Instagram, kalau mau DM di situ juga boleh, linknya ada di kolom deskripsi juga, Instagram dan TikTok. Bagi kalian yang ingin melihat konten-konten pendek aku lainnya juga bisa di sana. Dan lagi-lagi terima kasih banyak, dan aku sangat-sangat wish you the best of luck ya. Good luck untuk kalian ke depannya dalam perjalanan jiwa kalian ini. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di reading aku selanjutnya ya. Makasih pile 2, bye-bye. Halo pile nomor 3, bagi kalian yang memilih deck ini dan batu Chrysocolla ini adalah reading kalian ya. Tentang perjalanan jiwa kalian di dalam bulan April ini ya. Langsung kita mulai aja, aku mulai dengan tarotnya dulu ya, pile nomor 3. Seperti biasa, aku shuffle sebentar ya, pile nomor 3. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya, perjalanan jiwa pile nomor 3 dalam bulan April. Kita lihat pesan-pesan apa aja buat kamu di sini. Kartu pertama kita punya Hierophant kebalik. Oh, oke. Ini berbau spiritual ya sepertinya. Kita punya Knight of Pentacles. Kita punya The World, gile. Energinya kenceng banget, follower 3. Oke. Pile nomor 3, perjalanan jiwanya. Kita punya Justice kebalik. Kita punya The Magician kebalik. Oke, pile nomor 3 kayaknya kamu bulan April ini akan berhadapan dengan takdir kalian ya kayaknya nih, pile nomor 3. Ya, ini elemen spiritual terutama ya, dalam segi spiritual sih ini. Ya. Pile nomor 3, ini luar biasa sih.
Aku energinya udah sangat-sangat kencang ini aku masuk ke aku ya. Perjalanan jiwa kalian pile nomor 3. Bulan April. The Lovers. The Devil. Pile nomor 3. Kalian lihat sendiri di sini. Major Arcana semua ini. Ini elemen elemen takdir, elemen karma di sini sangat-sangat kencang ya. Ini kalau keluar Major Arcana lagi, oke. Ten of Pentacles. Oh my god. Oke. Oh my gosh, pile nomor 3, bottom deck energy, Two of Cups. Pile 3, aku udah kehilangan kata-kata. Aku udah nggak tahu. Ini bukannya aku bermaksud lebay, tapi ini bener-bener bukannya aku lebay ya, tapi ini bener-bener aku ngerasain ini what the hell gitu loh. Ini siklus kalian ya dalam spiritual dan kebahagiaan kalian di sini pile nomor 3 ini luar biasa loh. Aku nggak tahu April ini akan menjadi semacam penutupan siklus kalian dan kalian, oke, aku jelasin lagi aja ya dari awal. Maaf banget pile nomor 3, sebelum kita mulai, aku scanning zodiak dulu seperti biasa di sini, ya. Kalau zodiak kamu tidak aku sebut di sini bukan berarti reading ini bukan untuk kalian ya. Tetap ada pesan di sini untuk kalian, ya. Ini zodiaknya Sun Moon Rising di sini. Ya, pertama kita punya Taurus. Sangat kencang dengan Hierophant di sini, Gemini dengan The Lovers, Capricorn dengan The Devil, Libra dengan Justice di sini. Ya, lalu kita punya fixed signs lainnya Leo, Aquarius, dan Scorpio di sini. Ya. Kita punya earth signs lainnya Virgo dan Capricorn juga masuk di sini. Ya. Itu aja untuk zodiaknya di sini, ya. Langsung kita mulai nih. Aku sangat-sangat semangat banget nih untuk bacain pile nomor 3 ya. The Hierophant di sini. Ya. Aku masih sangat pile nomor 3 ini kalian sedang dalam proses spiritual awakening di sini aku ngerasa. Ini kalian sudah di pertengahan di sini aku ngelihatnya ya. Spiritual awakening, kebangkitan spiritual kalian. Kalian sudah banyak belajar dalam sisi spiritual di sini pile nomor 3. Ya. Masih dalam proses kok, belum selesai, maksudnya dibilangnya kayak gitu. Ya, masih perjalanannya masih panjang di sini aku ngelihatnya. Ya. Tapi pile nomor 3 di bulan April ini, maksudnya dibilang ya, Knight of Pentacles. Ini beberapa dari kalian mungkin udah mengalami ini, udah ada yang aku lihat sampai bertahun-tahun ya. Maksudnya kayak masih proses di sini. Ya itu wajar sih. Maksudnya yang namanya kebangkitan spiritual awakening ini waktunya orang tuh berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang cuma cukup sebentar di sini. Ya. Tapi pile nomor 3 aku ngelihatnya sebagian besar dari kalian lama nih prosesnya ya. Aku udah nangkep nih ada yang udah bertahun-tahun. Tapi aku ngelihatnya banyak banget hal-hal positif yang kamu sadari dalam diri kalian. Terutama dalam sisi spiritual di sini ya, pile nomor 3. Banyak banget yang kalian pelajari di sini, dan aku ngelihatnya kalian akan sampai di tempat tujuannya kok nanti aku lihatnya. Hasilnya yang kamu bisa dapetin segede gaban gini, dapat nanti aku lihatnya. Karena kamu sudah selama ini bisa berjalan dengan sangat, even pun perlahan tapi pasti gitu loh, fokus di sini dengan penuh keyakinan di sini. Ya, aku melihatnya di bulan April ini ada sesuatu yang mau menutup buat kalian dengan the world di sini. Ini siklus yang mungkin sudah bertahun-tahun kalian jalani. Ini bisa jadi siklus spiritual awakening kalian yang akhirnya menutup di bulan April ini. Dan kalian bisa dapet hasilnya di sini. Aku merinding loh di sini. Pile nomor 2. Pile nomor 3. Ya. Sebagian besar dari kalian bisa jadi bulan April ini bulan penghujung proses perjalanan kebangkitan kalian di sini ya. Pile nomor 3. Karena aku ngelihatnya di sini juga siklus yang sangat-sangat besar, lagi-lagi bertahun-tahun di sini. Akhirnya tutup di sini dan akhirnya kalian bisa yang tadinya kejadian-kejadian yang mungkin merasa kamu tidak adil, ada di posisi yang tidak di dalam keadilan yang kalian harusnya dapatkan di sini. Keadilan ditegakkan akhirnya buat kalian di sini pile nomor 3. Justice. Semesta datang bener-bener
bawa pedang di sini, nebas semuanya buat kamu di sini, pile nomor 3. Karena kalian sudah istilahnya belajar dalam spiritual kalian di sini. Hadiahnya ada buat kamu, pile nomor 3, dan ini mau masuk ke kamu. Ya. Sedikit lagi aku ngeliat ya, magician. Pile nomor 3, magician di sini maksudnya manifestasi. Beberapa dari kalian sudah paham masalah manifestasi di sini. LOA dan segala macamnya di sini ya. Magician kebalik di sini maksudnya lebih pay attention lagi sama energi kalian, lebih aware lagi sama energi kalian, lebih perhatikan lagi energi kalian di sini. Ini hanya mengingatkan kalian aja, pikiran dan perkataan di sini sangat-sangat ngaruh sama semuanya. Kalian punya power dalam perkataan kalian, kalian punya power dalam ucapan kalian di sini, pile nomor 3, terutama ya, dalam masalah komunikasi. Bukan hanya dengan sesama, tapi juga dengan yang di atas di sini. Ya. Masuk ke aku kalau kalian lagi berdoa, ucaplah doa itu keluar dari mulut kalian di sini. Supaya apa itu menjadi bentuk manifestasi. Bagi kalian yang suka menulis, aku ngeliat ada orang menulis di sini. Lakukan jurnal itu juga nggak apa-apa di sini. Terus, ya pile nomor 3. Ini luar biasa ya, pile nomor 3 energinya nggak main-main di sini, major arcana semua. Hampir semua di sini. Ya, 70% kartu kamu ini major arcana. Jadi ada sesuatu yang dalam takdir kalian yang ingin terjadi di bulan April ini. Siklus yang akhirnya menutup di sini. Siklus yang akhirnya membawakan kalian harmoni di sini. Dengan The Lovers. Keharmonisan. Beberapa dari kalian mungkin akhirnya aku ngerasa ya, beberapa dari kalian akhirnya lulus ini ya, pelajaran self-love, lulus pelajaran self-value, respect, gitu-gitu ya, mencintai diri sendiri, dan kalian akhirnya bisa ketemu sama soulmate kalian di sini. The Lovers, ini nggak semua ya, sebagian. Akhirnya, The Lovers ada buat kamu. Kita punya devil di sini. Pelajaran kalian lagi tentang ego di sini. Ya. Kadang aku masih melihat pile nomor 3 ya manusiawi sih ya, even pun kalian sudah banyak pelajaran tentang spiritual di sini, kebangkitan spiritual, tapi ini cuma masuk ke aku ya. Ini semacam warning, bukan warning sih ya, semacam dikasih tahu aja gitu, dikasih wejangan aja kalau soal devil ini sama semesta gitu ya. Devil ini akan selalu ada di kamu. Devil ini nggak akan pernah hilang, maksudnya ya. Yang namanya ego kegelapan ini akan selalu ada di kamu untuk ngetes kamu di sini. Pile nomor 3 ya. Yang namanya kamu semakin terbangun, semakin cahaya semakin kuat ya, ini nggak suka. Iblis nggak akan pernah suka sama ini. Ego nggak akan pernah suka. Kegelapan tidak akan pernah suka, makanya dia akan terus berusaha. Gimana caranya? Supaya ngejatohin kamu di sini. Ini semacam warning dari yang di atas. Jangan lengah. Ya, pile nomor 3. Godaan, ego, itu akan selalu ada dalam hidup kalian. Tapi gimana caranya kalian ngalahin itu di sini? Ya. Aku lihat kalian bisa kok. Kalian punya spiritual power yang kuat di sini, pile nomor 3. Punya keyakinan yang kuat, pile nomor 3. Apapun siklus kalian yang mau nutup ini, mengarahkan kalian ke Ten of Pentacles ini. Ten of Pentacles ini kartu luar biasa, bahagia dan sukses di sini. Bukan hanya dengan diri kamu, tapi juga dengan keluarga. Sukses mapan di sini. Ya. Dengan pasangan. Aku ngelihat rumah juga di sini. Mungkin kalian yang lagi mungkin sedang ingin planning membeli rumah atau pindah rumah atau apa, aku ngelihat rumah di sini. Ya. Intinya sukses sangat-sangat ada untuk kalian di sini, pile nomor 3. Tidak hanya dalam spiritual tapi dalam materi juga akhirnya termanifestasi gitu di sini. Karena kalian sudah bisa mengimbangi spiritual kalian dan materi kalian di sini. Ya, spiritual dan duniawi, sorry.
pelajaran hidup kalian yang kalian sudah, pelajaran spiritual ini yang kalian sudah pelajari sampai sekarang, akan ada hasilnya di sini, dan hasilnya ini mau datang ke kamu, pile nomor 3. Bisa dalam bentuk kebahagiaan, bisa dalam bentuk soulmate, bisa dalam kayak istilahnya macam-macam gitu di sini. Ya. Bagi kalian yang sudah ada di dalam hubungan percintaan ya, itu mungkin soulmate kalian akhirnya udah dapet gitu di sini. Gitu. Dan kalian akan sama-sama membangun ini bersama, melewati godaan-godaan, maksudnya melewati iblis, melewati kegelapan bersama-sama sampai akhirnya bisa menemukan Ten of Pentacles ini. Gitu. Ten of Pentacles ini kartu kebebasan finansial, kebahagiaan, harmonis di sini. Ya. Jadi bukan hanya secara emosional tapi secara duniawi juga bisa berhasil gitu kalian ya. Two of Cups ini konfirmasi, Two of Cups and the Lovers ya. Masalah soulmate nih. Ya. Entah kenapa masuk ke aku Twin Flame. Ya, tapi nggak untuk semua ya, untuk kalian yang sudah tahu. Kalau bagi kalian yang nggak tahu Twin Flame, jangan terperangkap ke dalam ini ya, label ini. Ini hanya beberapa dari kalian ya. Soalnya masuk ke aku entah kenapa. Soalnya di sini gambarnya kayak api, dan masuk ke aku gambarannya api kembar gitu ya. Gitu. Jangan terlalu terpatok pada label ya. Pile 3. Intinya sih soulmate di sini. Ini Two of Cups sama The Lovers ada buat kalian. Yang sama-sama saling bisa memberi dan menerima di sini. Mutual, ya, sama-sama di sini. Queen of Wands, kalian pile nomor 3. Sudah ada di energi Queen of Wands ini, kayak istilahnya terus percaya diri lagi, terus menjadi sosok Queen of Wands ini. Ide-ide kamu brilian pile nomor 3. Ya, percaya diri, karisma kamu terus naikin lagi di sini pile nomor 3. Api kamu terus dibakar lagi. Ingat kamu ratunya di sini. Ini nggak peduli kamu laki-laki atau perempuan ya. Intinya kamu duduk di tahta kamu di sini. Ya. Percaya diri sama diri kamu terus tingkatin di sini pile nomor 3. Motivasi, drive. Jangan sampai itu mati ya pile nomor 3 di sini. Terus karena itu membantu motivasi diri membantu manifestasi dalam hidup kamu di sini. Ya. Beberapa dari kalian sudah tahu kok maksud aku apa ini. Ya, Queen of Wands. Ada Three of Cups di sini. Sedikit lagi ya, waktu kalian akhirnya bisa celebrate ini, gitu ya, merayakan keberhasilan kalian ini loh. Akan ada waktu ini nanti aku ngeliatnya. Ya, sekarang belum sih, tapi nanti setelah ini nanti ya. Aku nggak tahu beberapa dari kalian ada yang akhirnya bulan April ini ya, tapi sebenarnya bulan April ini ada sesuatu yang mau nutup dan istilahnya memulai siklus kalian ini ke arah yang menuju sukses kalian yang luar biasa di sini pile nomor 3. High Priestess, kalian pile nomor 3, seorang High Priestess di sini, konfirmasi ya, intuisi, feeling kalian luar biasa hebat di sini. Udah terbangun secara spiritual, intuisinya pasti makin kenceng. Ya. Lebih yakin lagi sama diri kalian, pile nomor 3. Kalian High Priestess di sini. Aku ngeliat gambar bulan, beberapa dari kalian punya koneksi sama bulan ya, punya istilahnya kekuatan yang terhubung sama bulan di sini. High Priestess, Neptune masuk ke aku, energi Neptunus di sini. Ini intuisi kalian ini punya koneksi yang sangat-sangat kuat dengan semesta ya. Kuatkan itu lagi. Dekatkan diri kalian lagi dengan semesta, terus yakin sama semesta, terus yakin sama diri kamu sendiri. Terutama dalam masalah intuisi, kamu akan membantu kamu dalam segala aspek dalam hidup kamu, pile nomor 3. Ikuti arahannya, alirannya di sini, tapi dengan kita juga tetap berusaha. Ya. Itu sih, tarotnya untuk pile nomor 3. Sorry, ini energinya, aku masih... berusaha ini ya, mencerna energinya ini kenceng banget soalnya. Oke, itu sih, ya intinya akan ada semacam yang termanifestasi buat kamu di bulan April ini, pile nomor 3. Aku nggak tahu apa, tapi yang menutupi siklus kamu. Pembelajaran kamu istilahnya kayak anak lulus SD naik ke SMP gitu loh di sini. Dan akan ada hadiahnya di sini.
Sesuatu yang akhirnya selesai, mulai baru. Fase baru dalam hidup kamu di sini pile nomor 3 di bulan April. Ya, ini keren banget sih pile nomor 3. Aku akan bantu kalian dengan Oracle ya. Aku berdoa sebentar. Oke, pile nomor 3 perjalanan jiwa kalian nih. April ya, kita lihat pesannya apa lagi untuk kalian. Jatuhnya jauh juga terbangnya tadi ya itu kartu. Aku disuruh sekali lagi. Ini dia. Oke, wow, aku udah tahu sih ini ya. Bentar ya, aku ambil kartu yang jatuh dulu tadi. File nomor 3, ini kartu pertama kamu, Unknown Territory ya. Bentar, Unknown Territory di sini. You are exactly where you need to be. Dibilangnya kamu sudah ada di tempat, di waktu, di situasi yang memang sudah seharusnya pada detik ini juga kalian pile nomor 3. Exactly, tepat di mana memang kamu harusnya ada di sekarang. Gitu. Jalan kamu mungkin masih bersalju seperti ini, tapi kamu udah ada titik terang di depan. Udah tinggal dikit lagi ini. Ini, the world yang akhirnya nutup di sini. Kamu diarahkan sama spirit guides kamu di sini pile nomor 3. Nggak usah khawatir. Kamu diberikan istilahnya baju apa nih, coat, kayak udah dikasih tongkatnya, dikasih coatnya, udah tinggal kamu jalan aja di sini pile nomor 3. Dengan intuisi, dengan keyakinan kamu ya. Kita punya Gates of Triumph, pintu kemenangan ya, ini yang tadi aku bilang. Nih, ya. Kalau kamu jalan lurus nih di sini, ketemu ini. Gates of Triumph. Success expands in your life. Akhirnya pintu sukses kebuka buat kamu di sini. Kamu bisa jalan. Jalan dengan cahaya di sini. Pile nomor 3 ini kenceng banget energinya. Kita punya solitude. In silence, peace prevails. Beberapa dari kalian mungkin menjalani ini sendiri. Seperti tadi aku bilang. Ya, di dalam kesendirian kalian, akhirnya kalian menemukan the lovers kalian ini. Ya, bagi kalian yang sudah sama pasangan, yang sudah punya pasangan, di sini aku ngelihatnya, kamu dan pasangan itu sangat-sangat bisa kayak istilahnya ada di dalam energi solitude ini. Ya, energi kediaman ini yang akhirnya mendapatkan kedamaian di situ. Sama-sama berjalan. Jadi kalau bagi kalian yang sudah punya pasangan, ya kalian sama-sama berjalan ke arah Gates of Triumph ini. Dan pasangan kalian ini adalah soulmate kalian di sini. Ya. Yang istilahnya sama-sama bergerak menuju Gates of Triumph, pintu kemenangan. Wandering path, enjoy the journey. Kamu udah tinggal enjoy aja ini, pile nomor 3. Enjoy aja perjalanan kamu. Nggak usah dibawa pusing, nggak usah dibawa stres, nggak usah dibawa kayak istilahnya, ini ya, Jangan tenggelam sama kegelapan di sini. Jangan kalah sama kegelapan di sini. Kalau ego kamu sudah muncul, kamu udah ngerasa energi gelap ataupun segala macam, kalahin itu dengan keyakinan kamu di sini. Kamu sudah punya cahayanya pile nomor 3. Kamu bottom deck energy, mystic healer. Beberapa dari kalian adalah seorang healer di sini. Healing energy flows through you. Kamu lagi dihujani sama energi cahaya, sama healing energy di sini. Ini High Priestess energy sangat-sangat kencang di sini. Ya. Kalian punya energi healing yang luar biasa di sini pile nomor 3. Yakinilah itu sama ini. Ya. Cahaya kamu lagi terpancar seperti ini.
Pile nomor 3 ini banyak healer ya di sini. Aku ngerasanya. Gitu, nggak semua ya, tapi bagi kalian yang memang tahu aja gitu. Aku buka lagi oracle buat kalian, pesan-pesan ya. Oke, pile nomor 3. Pesan tambahan untuk perjalanan jiwa kalian di bulan April ini. Ini kenceng banget energinya. Oke. Empathy, change. Blame and empathy. Bentar ya. Aku nggak suka berantakan. Oke. Kartu pertama kita punya blame tadi. Ya, I accept responsibility for my well-being. Ini maksudnya, ya, kadang mungkin kita masih kayak istilahnya, ya situasi kita, keadaan kita, mungkin kadang kita itu masih menyalahkan orang lain gitu. Ya kayak dia sih begini, kamu sih begini. Makanya saya jadi begini, makanya saya jadi begitu. Ya, tapi justru dibilangnya ya jangan menyalahkan siapa-siapa di sini. Apapun istilahnya yang kamu lakukan, apapun yang kamu rasa, itu semua full tanggung jawab diri kamu sendiri di sini. Responsibility diri kamu sendiri di sini. Cara kamu bereaksi terhadap sesuatu atau seseorang itu adalah penuh tanggung jawab kamu di sini. Bukan karena orang lain itu. Orang lain mau ngapain juga, biarlah itu menjadi urusan mereka, tapi gimana caranya kamu bereaksi di sini, itu yang akan menjadi karma kamu di sini. Kalau kamu tetap bisa menjadi diri kamu yang terbaik, meskipun ada challenge di sekitar. Ini kan tadi aku bilang, kamu akan di-challenge terus di sini sama kegelapan. Ya. Tapi gimana caranya kamu bereaksi terhadap kegelapan ini yang menjadi challenge kamu di sini? Kalau kamu cuma bisa menyalahkan itu terus, ya nggak bisa gitu di sini dibilangnya. Kamu yang harus terima responsibility ini. Tanggung jawab kamu itu ya terhadap diri kamu sendiri di sini, pile nomor 3. Ya, kita punya empathy. Empathy di sini. I'm open to seeing both sides of the situation. Ini yang tadi aku bilang. Mungkin apa istilahnya, setiap ada suatu masalah, kamu berhadapan dengan suatu masalah, kamu lihat juga bukan hanya dari sisi kamu, tapi belajar melihat dari sisi orang lain juga di sini. Ya. Kalaupun misalkan ada orang yang menurut kamu kayak ya apa? Istilahnya entah berbuat salah atau apa di sini, ya manusia bisa melakukan kesalahan. Yang namanya itu sangat manusiawi. Kamu pun juga tidak sempurna, pile nomor 3. Pasti kamu juga akan melakukan salah di sini. Cuman berempatilah. Kadang kita nggak tahu situasi orang itu gimana. Kadang kita tidak tahu sebenarnya yang mereka alami itu sebenarnya apa. Gimana caranya hidup di dalam sepatu mereka tuh kita nggak tahu gitu loh. Ya, jadi maksudnya di sini, pahami dari sisi mereka, dari sisi kamu gimana. Cari jalan tengahnya. Kalau kamu memang nggak bisa, ya sudah. Cari jalan lain di sini. Pilih jalan kedamaian di sini, pile nomor 3. Ya, nggak tahu kenapa pesan ini masuk ke kamu. Ini hanya pesan tambahan aja buat kamu. Lebih berempati di sini. Ya. Dan juga kalau misalkan kamu melihat segala sesuatu, cobalah selalu lihat dari 2 angle yang berbeda, sisi kamu dan sisi orang lainnya gitu di sini. Ini dengan siapapun. Dengan kayak gitu kita bisa menjadi lebih mengerti satu sama lain di sini. Lebih memahami. Pelajaran spiritual kamu di sini terus diuji, pile nomor 3. Ya, tentang masalah empati di sini. Change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Proses perubahan kamu di sini. Transformasi, spiritual awakening. Ya. Istilahnya kamu tetap terus berjalan, ya, jangan lengah di sini.
terus berjalan karena ya disitulah di saat di perjalanan kamu inilah yang akhirnya kamu berkembang dan bertumbuh gitu. Kalaupun misalkan akhirnya ini selesai, akan ada lagi fase kebangkitan kamu di sini. Perjalanan jiwa itu nggak akan pernah berhenti. Selalu ada yang namanya bisa, istilahnya there's always room for improvement. Selalu ada ruang untuk berkembang dan bertumbuh di sini secara spiritual. Ya, secara jiwa di sini. Kalau jiwa kamu berkembang, pikiran kamu juga berkembang, raga kamu juga akan berkembang di sini. Pile nomor 3. Ya, purpose. Pile nomor 3 ini memang banyak yang purpose-nya healer ya. Gitu di sini. Banyak yang misi hidupnya itu menjadi healer. Aku udah ngerasa ini pile nomor 3. Intinya, kalian punya misi jiwa di dalam kehidupan ini, kalian akan diarahkan ke sana. Dan kalian akan sukses melakukan itu, pile nomor 3. Ini udah pasti sih. Jadi, aku udah kasih tahu ini ke kalian ya. Ini elemen memang bagian dari takdir kalian di sini. Ya. Termasuk masalah healer ini juga, misi jiwa kalian. Di bawah deck kita punya doubt, jangan lagi ragu sama diri kalian, pile nomor 3. Ya, lepas keraguan itu. Tumbuhkan keyakinan itu terus, dan terus. Karena keraguan ini datangnya juga dari iblis, dari devil ini. Yakin terus ya, pile nomor 3 di sini. Aku ngelihatnya April ini akan ada semacam sesuatu buat kamu di sini. Aku nggak tahu apa, intinya yang akan menutup siklus kamu yang mungkin sudah lama kamu jalani di sini, dan kamu akan dapat hasilnya di sini, pile nomor 3. Yakini ini, terus belajar ya, secara apa? Jangan pernah putus di sini. Kalian yang namanya hidup akan selalu berhadapan dengan kegelapan, dan kegelapan ini akan selalu mencoba mengusik kamu di sini, pile nomor 3. Tapi kamu harus bisa ada di atas itu. Kamu harus bisa kontrol itu di sini. Ya, dengan cahaya kamu di sini. Itu aja pesan untuk pile nomor 3. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Makasih banyak ya. Ini pile nomor 3. Terus maju ya. Bagi kalian yang terpanggil untuk subscribe, share, like, silahkan. Yang mau komen juga boleh di bawah. Aku pasti baca, aku pasti balas. Makasih yang udah sering komen. Makasih banyak. Dan bagi kalian yang terpanggil untuk personal reading sama aku, private reading sama aku, sesi one-on-one sama aku, bisa kontak aku di WhatsApp aku, sudah aku ada nomornya di kolom deskripsi. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk mau bertanya. Dan kamu bisa tanya apa aja sama aku. Lalu bagi kalian yang ingin, bisa juga DM aku lewat Instagram juga boleh. Bagi kalian yang ingin melihat konten-kontenku lainnya, konten pendek aku lainnya, ada di Instagram dan TikTok, itu juga ada di kolom deskripsi di bawah. Di video ini. Dan sekali lagi, makasih banyak. Best of luck buat kalian dalam perjalanan jiwa kalian. Aku pasti doain kalian selalu. Makasih pile nomor 3, dan semoga kita ketemu lagi di reading aku selanjutnya ya. Bye-bye.